Apa yang kita lakukan 10 hari ini? Ya, antum banyak melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang paling utama menunaikan ibadah haji. Yang kedua ibadah umrah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini yang paling utama ibadah haji. Karena haji yang mabrur nggak ada balasan kecuali sorga. Kemudian umrah, melakukan ibadah umrah. Yang ketiga melakukan sholat yang wajib dan sholat-sholat yang sunnah. Perhatikan di sini, yang wajib jelas wajib ini kita laksanakan. Sholat 5 waktu di masjid berjamaah, untuk laki-laki di masjid sholatnya, bukan di rumah, berjamaah di masjid. Kemudian sholat sunat, baik yang rawatibnya kita lakukan, sholat malamnya, sholat duha. Jadi sholat-sholat sunat itu kita lakukan. Ini manfaat betul. Jadi hari-hari ini perbanyak itu sholat-sholat kita, yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian yang keempat, puasa. Nas tentang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 tidak ada nas atau dalil, nggak ada. Tapi para ulama memasukkan bahwa itu termasuk amal soleh. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah, ketika ditanya apakah ada nas tentang puasa, nggak ada nas, tapi masuk kepada keumuman amal soleh. Kalau kita tidak bisa lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu puasa, yang paling penting tanggal 9-nya. Puasa apa? Arafah. Yang Nabi menyebutkan ketika ditanya tentang puasa Arafah, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Antum jangan tinggalkan tuh, puasa Arafah itu penting. Kemudian yang kelima, banyak sedekah. Sedekah dengan makanan, sedekah dengan uang, sedekah dengan yang lain yang bisa kita lakukan, kita sedekah. Kalau kita nggak mampu, ya udah kita menjaga diri kita, jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Itu sedekah buat diri kita. Dan ayat-ayatnya banyak dalam Al-Quran yang menganjurkan kita untuk sedekah. Bahkan setiap hari dianjurkan untuk sedekah. Lebih utama lagi tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian yang keenam, perbanyak zikir. Di dalam hadis Ibnu Abbas, begitu juga hadis Ibnu Umar dan yang lainnya, disuruh untuk banyak berzikir, bertakbir, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Seperti dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dari Ibnu Umar, Rasul bersabda, "Ma min ayyamin a'zama 'inda Allah subhanahu wa ta'ala wala ahabba ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashr, fa'akthiru fihinna min at-tahlili wat takbiri wat tahmid." Di dalam riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya juz yang kedua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari yang paling besar di sisi Allah dan tidak ada hari yang paling dicintai Allah yang orang beramal padanya melainkan hari-hari 10 Dzulhijjah ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Hari yang paling besar di sisi Allah dan yang paling dicintai amal-amal soleh padanya. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu dengan tahlil, baca la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, wa tahmid, baca alhamdulillah. Jadi anjurkan kita banyak untuk berzikir kepada Allah, baca Al-Quran. Perhatikan tuh, tiap hari baca Al-Quran, hatamkan. Kalau bisa 10 hari itu hatam kita. Kalau nggak bisa ya kita baca Al-Quran setiap hari. Banyak zikir, baca zikir pagi dan sore. Perbanyak ambil kita berjalan, duduk, baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Kemudian yang ketujuh, di antara amal yang ketujuh, taubat dan istighfar. Taubat atas semua dosa kita ada banyak dosa, banyak berbuat maksiat, taubat kepada Allah. Kemudian yang kedelapan, yaitu udhiyah, korban, udhiyah. Jadi dianjurkan pada hari ke-10-nya berkorban kita. Di hari itu yang terbaik ya berkorban. Tanggal 11-nya sama berkorban. Tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kita mampu korban. Dan berkorban ini untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Jadi kita korban 1 ekor kambing untuk keluarga kita, cukup 1 ekor kambing. Tapi kalau kita mampu mau 2, 3 boleh. Nabi pernah berkorban lebih daripada itu. Kemudian yang terakhir yaitu kita perbanyak di hari-hari itu dengan amal-amal soleh yang lain. Seperti apa? Seperti kita berbuat baik pada orang tua, membantu orang tua, menolong orang tua dan yang lainnya. Itu perhatikan orang tua kita.
Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan teman sekalian, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Wassallallahu Nabi Muhammadin SAW. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.